kita hari ini hari keberapa? Imlek? 8 ya? Bu Pekju dia bisa hitung. Hari ke-8. Jadi kemarin bagaimana perayaan Imlek kita? Senang sekali tak? Ibu Aliu gimana? Senang? Senang ya? Senang. Pak Budi pasti senang ya? Anak-anak perempuannya datang. Udah pulang ya semua? Ibu apa? Yang di utama? Beko. Belum pulang? Masih di Singapura ya? Kita semua merasa gembira Imlek. Saya juga pulang kampung ya, ke Tanjung Pinang. Pulang lebih awal tahun ini, hari Kamis ya. Kamis saya udah ke sana. Senang lah, karena bisa kumpul semua keluarga, bertemu sama keponakan. Bahkan ada anaknya keponakan. Bayangkan anaknya keponakan gitu. Jadi kita udah berapa umurnya? Keponakan artinya anak kecil. Saya kembali ke Batam itu minggu pagi ya. Kemarin minggu pagi itu kebaktian. Saya kunjungilah beberapa keluarga yang lebih tua. Tahun ini saya rasa kita semua merasa senang karena makan ikan peto tak? Ikan dingkis kita makan. Oke, apa? Mungkin tak begitu ngerti ya. Ikan itu atau tahu lah, masa tidak. Sekarang tiga hari raya. Orang Tionghoa hari raya ada sejumlah kegiatan yang kita adakan dari ribuan tahun. Dan ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita di orang Kristen, hari raya kita tentu merasa gembira. Tapi kita harus lihat apa saja tradisi, ya kebiasaan orang Tionghoa itu yang baik untuk kita ikuti. Ada juga yang lebih baik kita hindari. Ya. Orang Tionghoa ini memang ya ribuan tahun kan lebih menyembah kepada berhala, ya. Menyembah leluhur. Kemudian juga lebih banyak di agama Buddha, itu orang Tionghoa. Itu iman atau kepercayaan agama, baik mempengaruhi apa yang dilakukan. Sehingga kita orang Kristen, kita harus melihat dari sejumlah tradisi atau hal-hal yang biasa dilakukan, mana yang masih boleh kita ikuti dan mana yang sebaiknya sudah kita hindari. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kebiasaan orang Tionghoa itu apa aja? Sacap meh ngapain? Ibu Lisong dah sacap meh makan ramai-ramai kan? Panian fon.
reunion dinner, itu orang Inggris bilang, Tuan Mien Fan, makan bersama keluarga besar. Kalau orang tua masih ada, ya, kebanyakan anak-anak kan usaha kumpul bersama-sama. Nah, itu saya rasa di mana-mana begitu. Kalau kita kerja, waktu saya masih sekolah dulu kan saya ada kerja. Kerja di itu, bengkel, perbaiki AC, perbaiki kulkas, perbaiki dinamo. Saat-saatnya itu hari terakhir kerja. Jadi bosnya ya, taukainya itu, istrinya masak, semua karyawan, semua kulinya itu kita makan bersama. Itu satu tradisi orang Tionghoa. Apalagi kita lihat yang ribut sekali itu apa? Barongsai. Ya kan? Barongsai. Jadi kemarin waktu saatnya kami makan malam di satu restoran. Restoran kan tertutup kan? Wah, itu didatangkan barongsai, ributnya luar biasa. Tapi orang Tionghoa suka sekali. Orang Tionghoa itu kalau hari baik ya, dia suka apa? Lebih ribut lebih baik. Lebih bising lebih baik. Lebih merah lebih baik. Nah, itu orang Tionghoa suka seperti itu. Jadi dalam restoran yang tertutup 2 lantai itu barongsai masuk, waduh, bising sekali. Tapi semua orang senang. Mau atraksi barongsai? Apalagi sesuatu tradisi yang saya baca itu mulai memang ada di Tiongkok dulu, tapi jadi lebih ramai di Singapura hampir 5 tahun. Lau Yusen, tahu kan? Satu piring bulat tuh macam-macam sayur yang dipotong kecil-kecil 7 warna, lalu banyak sekali campurannya, banyak lagi sausnya, tuh dikocok-kocok, diangkat-angkat lebih tinggi lebih baik. Ada tak? Ada lihat semua? Ada lakukan tidak? Ada tak kalian lakukan seperti itu juga? Tak ada ya? Kemudian kalau kamu nonton di TV, ya, ada orang-orang pintar, dia namanya orang pintar. Dia bisa prediksi, kasih ramalan. Sio kamu apa? Tahun ini tahun apa? Tahun naga kan? Naga emas jadi. Tahun naga. Naga apa? Naga kayu ya? Oke. Saya lihat warnanya gitu, pikir naga emas. Naga kayu. Oh, kalau Pak Budi ngerti sekali ya. Pak Budi dulu guru ya, kamu guru ya Pak? Jadi dia ngerti sekali. Jadi dikasih ramalan, ya, kalau kamu sio ini tahun ini gini, usaha kamu seperti ini, ya, kehidupan pribadi kamu kan kira-kira seperti ini. Jadi orang pergi dengar, kalian mau tahu tahun ini saya kira-kira prospeknya seperti apa, baik atau tidak baik. Jadi ini adalah hal-hal yang jadi bagian daripada kehidupan orang Tionghoa, tak bisa dihindari. Ya, dari dahulu, saya rasa sudah ribuan tahun sampai kita sekarang juga seperti ini. Tapi tadi kan saya bilang nih, banyak hal ini tumbuh berkembang ya di dalam kehidupan orang Tionghoa itu banyak sekali bersangkut paut dengan kepercayaan mereka dari dahulu. Dan karena kepercayaan mereka itu kan
lebih banyak ke penyembahan leluhur, berhala, ya, kepada agama Buddha. Sehingga hal-hal yang berkembang itu ya dipengaruhi oleh kepercayaan mereka ini. Dan ketika kita jadi orang Kristen, kita harus berpikir mana yang boleh, yang sesuai dengan kepercayaan kita sekarang, orang Kristen, mana yang sudah tidak sesuai lagi. Nah, kenapa kita harus mempertimbangkan hal-hal ini? Karena firman Tuhan di Kolose berkata demikian, ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, apapun juga yang kita lakukan, apakah kita ngomong atau kita perbuat, apapun itu juga, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Semuanya itu harus kita lakukan dalam nama Tuhan dengan mengucapkan syukur. Maka kita bertanya, kalau tradisi yang saat ini bisa tak saya lakukan di dalam nama Tuhan? Bisa tak saya lakukan dengan bersyukur kepada Tuhan? Kalau bisa, boleh kamu lakukan. Tapi kalau kita merasa ini tak bisa ini, saya tak bisa sebut nama Tuhan Yesus di dalam kegiatan ini. Saya tak bisa bersyukur pada Tuhan di dalam kegiatan ini. Maka artinya itu sudah tidak lagi cocok untuk orang Kristen. Dan itu harus kita tinggalkan. Jadi kita orang Kristen harus menilai. Ya. Kita tak bisa bilang, aku ikuti saja. Tak bisa. Kita harus menilai. Lalu kita buat keputusan, mana yang kita ikuti, mana yang tidak ikuti, supaya kita selalu bisa apa? Menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama dulu ya. Tuan Yen Fan. Makan malam bersama boleh tak dilakukan oleh orang Kristen? Di situ ada apa? Di situ kan keluarga kumpul. Ada yang salah kan? Di situ ada apa? Kita makan malam bersama. Tak ada yang salah. Malah baik. Memupuk kasih sayang. Ya, memupuk persatuan. Memupuk satu keluarga yang harmonis. Jadi kita nilai di situ saya bisa berdoa kan? Kita bisa berdoa untuk semua yang hadir. Kita bisa bersyukur untuk makan yang Tuhan berikan. Kita bisa bersyukur seluruh tahun yang kita lewati. Kita bisa berdoa untuk pemeliharaan Tuhan di tahun depan. Kita bisa memanggil nama Tuhan ketika keluarga kumpul bersama-sama untuk makan malam. Jadi hati kita tenang. Kita tak merasa ada yang keliru, ada yang salah. Nah, jadi kebiasaan satu ini bagi kita orang Kristen bisa kita lakukan dengan senang hati. Kalau kita lihat lagi, Laoisen itu gimana? Tahu tidak? Itu apa artinya? Saya memang ya sudah bertahun-tahun lah lihat kau Imlek itu ya, terutama di makan malam orang Tionghoa ke Laoisen terus. Jadi saya pun tertarik ya untuk pergi periksa apa sesungguhnya mereka lakukan. Kalau sekedar makan kan tak ada salahnya. Makan rojak kan juga campur-campur sayur dulu, betul tak? Kalau makan rojak ya, kan semua sayuran, bawang kita campur-campur kita makan, tak masalah. Tapi apakah begitu sederhananya? Ada tidak makna di dalam Laoisen itu? Ya kita bersyukur ya, di internet itu banyak sekali informasi. Banyak video yang dibuat
Ya, pendek-pendek tuh, beberapa menit saja, dan menjelaskan apa yang dilakukan sesungguhnya. Dan ternyata ya Bapak Ibu, setiap tindakan dalam mempersiapkan makanan tersebut dan setiap hal yang dilakukan itu punya makna. Ya, sayur apa yang dipilih, warna apa yang dipilih, ya, warna apa yang disiapkan dulu, lalu apa dicampurkan lagi, apa dituangkan lagi, setiap tindakan itu punya arti. Dan semuanya sesungguhnya merupakan harapan. Tapi lebih daripada harapan. Tidak sekedar aku berharap kalau saya tahun ini diberikan tahun ini kesehatan, kalau saya tambahkan ini diberikan kekayaan, kalau saya angkat, saya kotok, saya angkat makin tinggi, rezeki tahun ini makin banyak yang datang. Lebih daripada sekedar aku berharap. Karena ada yang benar-benar meyakini bahwa perbuatan ini yang akan menolong ya secara ajaib tak bisa dijelaskan. Kalau saya lakukan, inilah yang nantinya benar-benar akan mendatangkan keberuntungan untuk saya dan keluarga ini. Betul-betul ada keyakinan. Sehingga ada orang kalau dia tidak lakukan, dia akan merasa kekurangan dulu. Dia akan merasa khawatir. Merasa seolah-olah tahun ini belum tentu bisa baik. Ya kalau saya tidak ikuti tradisi yang satu ini. Maka lawisan itu bisa kamu beri paket yang murah meriah, bisa juga kamu restoran dengan harga yang bisa ratusan dolar. Ya. Karena ada satu kepercayaan takyur bahwa makanan ini, tindakan ini, kegiatan inilah yang akan mendatangkan kita rezeki, kesehatan, keberuntungan. Nah, jadi Bapak Ibu, waktu kita orang Kristen makan atau mengikuti kegiatan itu, kita bisa tak sebut nama Tuhan di situ. Pada saat harapan kita itu tidak ditujukan kepada Tuhan, tapi ditujukan kepada makanan yang sedang kita olah ini, kepada suatu kekuatan kita tidak kenal, yang kita berpikir dia akan bisa mempengaruhi kebutuhan kita tahun ini. Bisa tak kita bersyukur pada saat tersebut? Nah, Bapak Ibu, kenapa kita tidak baik melakukan lawisan? Kenapa kamu hanya berharap? Kenapa tidak berdoa? Ya, kalau kita ingin sekali tahun ini keluarga kita hidupnya bisa damai, bisa baik ya. Usaha kita bisa berjalan dengan baik, kita punya rezeki. Kenapa kamu tidak berdoa kepada Tuhan yang sumber segala berkat kita? Tuhan yang hidup, yang bisa mencurahkan berkat kepada kita. Kenapa kita tidak berdoa? Kenapa kita berharap kepada sesuatu yang tidak jelas, yang sebetulnya adalah takyur? Kenapa kita berpikir dengan melakukan sesuatu pada makan tersebut, itu seolah-olah nanti bisa menjadi berkat bagi kita? Kenapa kita berpikir demikian? Lebih tepat kita berpikir bahwa Tuhanlah yang akan memberkati, jadi kita berdoa kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan dan tidak berharap kepada sepiring sayuran yang mau kita rojak. Itu masalah dengan lawisan. Ini diciptakan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan karena tidak mengenal Tuhan, maka mereka hanya bisa berharap barangkali di dunia, di alam ini ada kekuatan yang bisa menolong, dan perbuatan ini yang akan bisa mendatangkan pertolongan. Tapi kita orang Kristen kan sudah mengenal siapa Tuhan yang ada di hidup ini. Maka tidak tepat kita lakukan lawisan untuk mencari
berkat Tuhan di tahun yang baru. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, kamu merasa mau makan sayur ya, kamu campur-campur makan, tak ada salahnya ya, tak ada salah. Ya kamu ke pasar nih, atau ke toko, ada orang jual satu paket nih, kamu merasa aku mau makan karena cantik warna-warni, ya banyak hari tambah-tambahkan, menarik sekali. Kamu mau makan, beli satu bungkus, kamu bawa pulang, kamu kocok-kocok, kamu makan, tak ada salahnya. Ngerti tak? Karena sayuran itu tak ada salahnya, makan itu tak ada salahnya. Tapi kalau kau berpikir, aku makan seperti ini, aku angkat-angkat, makin tinggi, makin berkat, nah itu salah. Nah, itu bedanya sini. Bu Petro udah buat ya di rumah ya? Kemarin kami makan di restoran kan, jadi adik ipar saya. Hah? Saya kurang jauh, restoran aja ada ya, tapi bisa dibeli itu satu paket. Jadi kan pesan makanan satu paket lah. Kalau Imlek itu tak bisa pesan suka-suka. Mereka mau banyak meja kan di semua paket. Jadi aku lihat daftar menu dikirim ke saya lihat ada lawisan. Aku minta ipar saya, coba kamu tanya ke restoran, ini bisa tak diganti sama sayur yang lain. Nah, tapi waktu saya muncul, ada juga dia itu. Dia tanya, belum diganti ya? Nah, kelihatannya ada yang mau makan sayur itu, dia tak diganti, ya tak apalah. Ya tapi waktu satu restoran ramai itu angkat, kami tak angkat. Ya dulu mereka selesai, habis itu baru kita buka campur macam rojak dan makan, udah tak masalah. Ya. Oke ya Bapak Ibu ya, dia tahun depan ya. Nah, kalau kita diundang lalu semua ramai sekali merasa inilah yang akan menentukan rezeki saya tahun depan, kita tidak tepat itu. Karena di situ kita tak bisa berdoa, kita tak bisa Tuhan aku bersyukur. Karena harapan kita bukan pada Tuhan, tapi pada makanan itu. Itu namanya apa? Takyur. Kedua, apalagi kita lakukan? Barongsai ini. Kamu tahu tidak? Apa itu barongsai? Barongsai lebih daripada sekedar tarian gitu loh. Tarian daripada singa kan? Lebih daripada sekedar satu kegiatan yang bikin semarak acara. Kamu lihat orang kalau buka toko ya, orang Tionghoa buka toko, buka PT kan, buka kantor selalu mau undang barongsai datang gitu. Dan indeks seperti ini, itu barongsai kan pergi tuh ke food court tuh. Ketemu tak kemarin di food court? Oh ramai food court. Bahkan datang satu-satu stand tuh, satu stand datang. Kalau kamu kantor ya, undang dia datang ya, dia masuk ke ruangan kamu gitu loh. Kenapa? Karena dipercayai bahwa barongsai ini ya akan mendatangkan, membawakan keberuntungan untuk kita. Itu kita kasih dia jeruk, dia makan sendiri, kasih angpau dia ambil sendiri. Ini semua menggantung kepercayaan bahwa rezeki kita, keberuntungan kita, kesenangan kita itu bisa didatangkan oleh satu kekuatan dari alam. Dan orang Kristen, bukankah kita berharap kesehatan kita datang dari Tuhan, rezeki kita datang dari Tuhan, bukan dari barongsai ini. Jadi kita tidak tepat ikut serta di dalam acara barongsai. Jadi kalau Bapak Ibu Imlek tak perlu undang barongsai datang ke rumah. Kita mau buka toko, tak perlu datangkan dia ke rumah kita juga, ke kantor kita juga. Jadi ada yang mau buka perusahaan, dia mau pembukaan, dia minta saya pergi berdoa. Tapi saya lihat di daftar acaranya ada barongsai. Jadi kita ini mau minta berkat dari siapa ini? Mau berdoa kepada Tuhan ada,
Mau barongsai juga ada. Jadi yang mana? Kenapa mendua hati? Ya, kenapa mendua hati? Dan Tuhan tidak suka kita itu mendua hati. Meminta berkat dari Tuhan, meminta berkat juga dari barongsai. Tidak bisa, saya bilang. Kalau kita pakai acara atau kita beribadah Kristen, barongsainya tak usah aja. Kita tak usah barongsai aja. Kita biar fokus hanya minta kepada Tuhan untuk memberkati usaha kita. Tapi kalau banyak kita lagi makan di food court ya, lalu ada barongsai datang lewat, kita pun tak usah bersikap wah jelek, biarkan aja gitu loh. Kalau kita lihat di orang ramai pun tidak ada salah, berarti kita tak usah bersikap seolah-olah ya sangat menentang gitu, tidak perlu. Dunia memang begitu, kan dunia kan bukan Kristen yang tidak kenal Tuhan. Jadi kalau mereka adakan, biar mereka adakan. Ya. Kalau maunya kita diundang orang ke pembukaan satu perusahaan, kita sebagai tamu datang, lalu mereka panggil barongsai, ya kita udah tak apa, kita diam aja situ. Tak usah kita langsung, wah macam cacing kepanasan gitu loh. Tak suka lah, tak happy lah, marah-marah lah, komplain lah, kenapa gitu, kenapa tak usah. Kan orang dunia memang gitu, biarkan aja mereka lakukan apa mereka lakukan. Tapi kalau kita tak usah lakukan itu saja. Ya. Nah, kita usahakan juga jangan membuat orang non-Kristen berpikir, karena mereka kan tidak mengerti. Mereka kan pikir itulah caranya mereka bisa menjamin rezekinya, kesehatan tahun depan, usahanya, keberhasilannya. Jadi kita tak usah berbicara banyak menentang mereka, karena mereka tidak ngerti. Kalau kita ngomong banyak, nanti mereka pikir, wah menjadi orang Kristen itu begitu sulit gitu, begitu banyak peraturannya. Tapi kalau kita ngerti tak masalah. Yang tak mengerti itu akan bisa menimbulkan banyak kesulitan. Jadi kita tak usah terlalu mempermasalahkan ini dengan orang yang tak percaya, yang belum mengenal Tuhan. Biarkan saja mereka. Tapi kita sendiri yang sudah mengerti, kita jangan lakukan. Satu lagi terakhir ya, sensial, yaitu 12 simbol binatang itu. Ya. Berarti Pak Budi tahun ini banyak orang mau lahirkan anak laki ya kan? Betul Pak? Tahun naga. Tahun ini gimana pun harus jadi ya, anak saya ini. Tahun naga. Kalau kita berpikir seperti ini, udah keliru gitu bagi orang Kristen. Ngerti tak? Wah seolah anak yang lahir tahun ini akan sangat kuat, nanti dia akan sangat berhasil gimana. Kalau kita berpikir seperti itu salah. Karena dalam tanda kutip nasib kita ya, atau hidup kita, itu tidak bergantung kepada sio apa kamu, tapi bergantung kepada anugerah Tuhan. Nah, jadi tahun ini ada cucu, tidak cucu ya, bukan urusan besar sekali. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan ya atau ingin tahu bagaimana hari-hari saya ke depan berdasarkan sionya saya ini, tidak perlu. Tapi kita mungkin harus hati-hati karena ada yang dalam hati kecilnya itu masih was-was ini. Wah saya dengar tahun ini saya gini, tahun tikus saya gimana. Ya ada yang mungkin agak khawatir. Kalau kita sudah terpengaruh seperti ini, mari kita ada percayanya, nah itu adalah keliru. Ya. Hidup kita tidak ditentukan oleh semuanya ini, tapi ditentukan oleh Tuhan. Dan melalui doa kita bisa memohon ya kemurahan Tuhan untuk hidup kita. Nah ini antara lain ya Bapak Ibu beberapa hal yang orang Tionghoa karena belum mengenal Tuhan Yesus, mereka yakini dan mereka lakukan. Jadi ketika kita telah bertobat dan Kristen, maka kita menilai hal-hal di mana saya tidak bisa memanggil nama Tuhan,
merasa di sini tak ada Tuhan, nah itu kita tidak mengikuti. Ya, kita harus tinggalkan hal-hal seperti itu. Tapi hal-hal yang baik dalam budaya orang Tionghoa, nah itulah kita terus pupuk ya supaya bisa menjadi berkat ya bagi keluarga dan bagi orang banyak. Nah, ini kan salah satu contoh yang tadi disebut Pak Tohe itu loh. Itu juga ada keyakinan itu. Kalau makan bisa mendatangkan rezeki tahun ini loh. Makanya Tohe itu kalau Imlek kan jadi begitu mahal. Berapa sekilo kemarin? Sampai 300.000 tak? 300 lebih kan? Ikan itu hari-hari biasa kan tak begitu mahal. Tapi kalau Imlek ya, dia jadi mahal sekali. Kenapa? Ya, karena ada keyakinan takyu bahwa ikan ini ya bisa membawakan kita rezeki. Nah, jadi kalau kita orang Kristen, kita mau makan boleh, tapi jangan berpikir ya, bangsa makan ini bisa bawa rezeki loh. Lalu kalau kadang agak mahal, lo tidak beli, tidak makan, kita khawatir, wah ini tak makan lo tahun ini tidak boleh nih, nanti tak ada berkat sebagai tahun ini. Kalau kita berpikir seperti ini, jadi salah lah. Oke? Nah, mungkin udah murah ya sekarang ya, hari ke-8. Saya belum makan loh, tapi di kulkas ada. Pak Edi kemarin, Pak Edi lah, di Edi, dia pergi ke Kelong tuh, saya orang tangkap. Dia kasih saya ada berapa ekor, saya belum lihat. Dia bilang dah kalau di kulkas. Makan tidak makan tak ada isu bagi kita orang Kristen. Ya, kalau kita suka makanlah tidak apa-apa. Tapi jangan berpikir makanan ikan ini dingkiskan namanya itu. Wah, ini membawakan kita keberuntungan, jangan berpikir seperti itu. Itu salah. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi Imlek itu adalah budaya orang Tionghoa. Nah, setiap suku kan punya hari besarnya sendiri. Ya, kita rayakanlah hari besar itu dengan sukacita. Dan karena dahulu semua budaya ini berkembang, pada saat orang-orang di masing-masing suku itu kan masih belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi banyaklah hal yang berkembang, banyak budaya yang terbentuk. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, maka kita perlu membuat penilaian mana yang kita ikuti, mana yang tidak lagi kita ikuti. Dan cara menilainya ya ini. Bisa tak kita lakukan hal itu di dalam nama Tuhan Yesus? Bisa tak kita bersyukur melakukan hal tersebut? Kalau kita bilang tak bisa, berarti itu sudah tidak lagi sesuai untuk kita orang Kristen. Ya, kita adalah umat yang telah mengenal Allah hidup, umat yang dalam perjalanan menuju ke surga, ke hal yang lebih baik, maka kita tinggalkan hal-hal yang kita tahu itu penuh takyul yang kita lakukan pada waktu kita belum mengenal Tuhan. Sekarang sudah berubah, kita sudah kenal Tuhan. Ya, jadi kita lakukan hal yang berkenan kepada Tuhan kita. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena kami bisa rayakan tahun baru Imlek. Tak ada banyak sukacita, kasih sayang dalam perayaan tersebut. Bantulah kami Tuhan untuk menilai mana budaya yang harus kami lepaskan dan mana yang harus kami pelihara karena mengandung kebaikan yang memuliakan nama-Mu. Jadi berilah semua kami hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.